Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, ikhwan rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kita anugerah, memberikan kita rahmat, nikmat, sehingga kita dapat beraktivitas hidup di dunia ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan alhamdulillah kita tahun ini dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, di mana mungkin dulu kita pernah berangan-angan, pernah berdoa di puasa yang lalu, pernah berdoa di akhir puasa yang lalu agar bisa bertemu, bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan bulan itu. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kebaikan, yang banyak sekali kebaikan. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan serta limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan dia, berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita dapat belajar agama Islam, kita dapat mengetahui, dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita nanti di akhirat dapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak ragam masyarakat di dalam menanggapi datangnya bulan Ramadan ini, bulan puasa ini. Menurut Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Hikmah Puasa, ada 3 golongan orang yang menanggapi di dalam bulan puasa ini. Di antaranya adalah pertama, yaitu orang yang tidak suka, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dia merasa risih, merasa aktivitas kehidupannya dibatasi. Dia beranggapan bahwa dengan adanya bulan Ramadan ini ekonominya tidak lancar, aktivitas ekonominya bahkan merasa bangkrut kalau kita berusaha. Contoh misalnya ketika kita lihat misalnya yang kelompok yang ini, yaitu yang tidak suka dengan bulan Ramadan. Dia terpaksa dengan datanya bulan Ramadan ini. Misal ada orang mungkin punya warung yang biasanya buka dari pagi sampai malam, sekarang sudah dibatasi, hanya kadang-kadang bukanya malam, kadang ada saja yang melanggar. Ini adalah kelompok yang pertama, dia nggak suka dengan datanya bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang biasa-biasa saja, ya tidak suka, tidak sedih dengan datanya bulan Ramadan, sehingga dia mengisi bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, tidak beramaliyah Ramadan yang maksimal. Ini yang disebut dengan man shoma Ramadan kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Kelompok ini yang masuk dalam kelompok ini. Mengapa? Karena dia puasanya terpaksa, tidak pernah mengisi bulan Ramadan dengan hal yang positif. Maka apa? Karena sudah terpaksa, maka apa yang terjadi? Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang kelompok yang kedua menurut Dr. Mustafa tadi dalam kitabnya. Kemudian kelompok yang kedua, golongan yang ketiga adalah golongan ini adalah golongan yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dia tidak sabar untuk menghadapi bulan Ramadan, menyiapkan diri baik fisik ataupun secara materi. Jauh-jauh sudah menyiapkan dia. Dia punya
roadmap, dia punya rencana-rencana bagaimana mengisi bulan Ramadan. Dia punya target nanti kalau di bulan Ramadan. Maka inilah yang disebut dengan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, iman. Didasari dengan iman, kemudian ikhlas mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya puasa, tapi dia puasanya iman. Iman adalah percaya sama Allah. Nah, bukti bahwa kita iman kepada Allah itu adalah dia itu beramal soleh. Jadi iman tidak hanya diucapkan saja, tapi dia harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu amal soleh. Maka orang-orang yang berpuasa karena Allah, kemudian dia mengisinya di bulan Ramadan hal-hal yang positif, amaliyah Ramadannya, maka inilah yang disebut dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jika tidak, jangan berharap dosa-dosa saya diampuni. Saya kira cukup. Itulah kultum sikat dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.